di akhirat mudah-mudahan kita kepada Nabi selalu dekat dan bisa masuk surga dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus terhadap umat ini. Sudah sampai pada hak yang keempat. Yang pertama adalah beriman secara rinci tentang kenabiannya, kerasulannya, dan meyakini bahwa risalahnya telah menasakh risalah nabi sebelumnya. Yang kedua, wajib mengimani bahwa Nabi SAW benar-benar telah selesai menyampaikan risalah dan menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada umat. Tidak ada kebaikan satupun kecuali beliau sudah tunjukkan, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari dari pikiran dan perasaan. Dan tidak ada pula jalan keburukan kecuali beliau sudah ingatkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sehingga dengan demikian sempurnalah agama ini. Yang ketiga, hak khusus Nabi Muhammad terhadap umatnya adalah wajib mencintainya, dan bahwa cinta kepada Nabi harus didahulukan daripada cinta kepada selainnya, baik diri sendiri, orang tua, keluarga, anak, istri, dan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Nabi harus lebih dicintai. Yang keempat adalah memberikan ta'zim kepada Nabi SAW, memuliakannya dan meninggikannya. Nah, sekarang masuk pada hak yang kelima dari hak-hak Nabi SAW kepada atau terhadap umatnya. Qala al-musannifun, para penulis mengatakan bahwasanya al-khamis was-salatu wassalamu alaihi, itu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi ada termasuk hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Adalah hak Nabi yang wajib kita tunaikan. Wal iktsaru min dzalika kama amara Allah bidzalik, dan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sambungnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa ya? Sering baca menjelang azan ya. Nah. Bacaan sebelum azan, subhanallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah yang memulai, diikuti oleh para malaikatnya, kemudian Allah perintahkan kepada kita umatnya yang beriman, hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Qala al-Mubarrid, berkata
Al-Imam Al-Mubarrid, salah seorang ulama ahli bahasa Arab, berkata bahwasanya aslus salati, salawat itu hukum asalnya adalah at-tarahhum. At-tarahhum artinya permintaan rahmat, permintaan kasih sayang. Jadi salawat itu pada asalnya adalah permohonan kasih sayang. Jadi ketika kita menyebut nama para ulama misalnya, kita natarahham alaihi atau alaihim rahimahullah. Misalnya qala al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Ini namanya tarahhum. Nah, as-salatu hukum asalnya adalah at-tarahhum. Makna asalnya. Jadi wasalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum, artinya berdoalah untuk mereka karena doamu hai Muhammad untuk mereka adalah ketenangan bagi mereka. Jadi kata Imam Al-Mubarrid, aslus salati at-tarahhum, nur arti bahasa. Fahiya minallahi rahmah, salawat Allah kepada Nabi adalah rahmatnya, dan Nabi adalah hamba yang paling patut menerima rahmat Allah SWT. Kenapa? Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin. Muhsinin dan Nabi adalah orang yang paling muhsin, yang ibadahnya paling ihsan. Maka beliaulah yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal malaikati riqqatun wastida'a'un li rahmatin minallah. Sedangkan salawat dari malaikat untuk Nabi adalah riqqatun, yaitu kelembutan, wastida'un lirrahmati minallah, dan mendoakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari Allah adalah rahmat, artinya sallallahu alaihi, Allah memberi rahmat kepadanya. Dari malaikat adalah malaikat mendoakan rahmat baginya, mendoakan rahmat baginya. Demikian juga dari kita. Dari kita adalah permohonan rahmat bagi Allah, bagi Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kaum muslimin dan muslimat, Nabi yang dijamin masuk surga, tapi masih tetap perlu didoakan, bukan tempat berdoa. Jadi Nabi bukan tempat kita meminta, bukan tempat kita berdoa. Jadi adalah kesalahan fatal ketika orang berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau sendiri minta didoakan, apalagi kita, dan beliau minta didoakan, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak yang mendoakan rahmat baginya, maka semakin dekat rahmat Allah kepadanya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia dan bapaknya adalah sahabat dan umurnya dekat. Nah, masih ingat jarak umur Abdullah dengan ayahnya hanya 13 tahun. Hanya 13 tahun. Hah? 12 tahun lah nikah. Awak 12 tahun mesti selemu lu bisa lah. Lipat selimik lu dapat lah.
Jadi ayahnya jadi orang hebat, anaknya juga tidak kurang hebat. Ayahnya termasuk salah satu dari manusia super cerdas di era Islam di kalangan Arab, tentu saja setelah Nabi dan para sahabat utama. Kemudian anaknya salah satu dari ulama besar di masa sahabat, termasuk perawi hadis dan penulis wahyu di zaman Nabi masih hidup. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah membalas salawatnya itu 10 kali. Subhanallah. Kalau kita doakan saudara kita muslim, malaikat mengaminkan, sah? Kemudian walaka mithlu dzalik, bagimu adalah seperti itu, artinya semisalnya, sama. Kita doakan, ya Allah, semoga saudaraku ini lulus dalam ujian. Kata malaikat, amin, walaka mithlu. Ya Allah, perkenankanlah doanya, dan bagimu, artinya bagi yang mendoakan, seperti itu pula, sama. Jelas? Minta cik untuk kawan, tawak cik lah, 10 dah. Kan untuk kawan kah? Sesama muslim. Tapi kalau kita selawat kepada Nabi, 10. Mana nak buat doa Nabi pada doa kawan? Mana yang lebih bagus? Berselawat kepada Nabi atau mendoakan kawan? Selawat kepada Nabi. Oleh sebab itu, Nabi mengajarkan termasuk adab dalam berdoa, bahkan adab dalam berbicara, selalu dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah SWT. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Karena dengan salawat dan salam pada Rasulullah itu turun rahmat untuk kita 10 kali lipat. Baru itu kita doakan kawan. Kan ya? Misalnya kawan minta didoakan, iya siap, insyaallah saya doakan. Jadi kita mulai, auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ufir li akhi fulan, Allahumma waffiq akhi fulan, Allahumma arham akhi fulan. Nah, mendoakan kawan dapat sama, tapi mendoakan Nabi 10 kali lipat. Berarti rugi tak bersalawat? Tak rugi. Kenapa tak rugi? Beruntung. Nah, karena kata Nabi SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Maka Nabi mengajarkan kita untuk memuji Allah, kemudian bersalawat pada Rasulullah, kemudian meminta apa yang kita inginkan, insyaallah ta'ala. Baik. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dia berkata, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang bila aku disebut, dia tidak berselawat kepadaku. Itulah yang bakhil. Subhanallah. Nabi disebut tapi tidak mau mendoakannya. Kenapa bakhil? Kenapa bakhil?
Syekh. Hah? Kenapa bakhil? Orang tak bersolat pada Nabi. Kita kan namanya sebut. Iya, kenapa sobek kiki? Hah? Tidak butuh biaya. Iya, kita kaum muslimin dan muslimat, bila disebut di depan kita orang yang berjasa pada kita, ada ponda di buah makan sekali dah, atau boyun makan sekali, asal sobik nombor, dia semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Dan saya litak-litak no kotu itu tak berpiti di buah makan. Sahih? Baik, bayangkan Nabi jasanya kepada kita tak terhitung. Sudah itu tak amunnya kan? Mengucapkan selawat. Hanya mengucapkan selawatnya tak amun. Mana tuan-tuan wasu juang apa yang bakhil macam itu? Tak amun muji sekenek je orang. Tak amun menyebutkan kelebihan orang lain sedikit pun. Ada lain inyon bola biar inyon hebat lain basuh dia tuan-tuan sangka dan saya basuh lah ada memang bakhil dia menyebut orang yang patut disebut dengannya itu kan boleh kan boleh tak menyebut kelebihan orang apalagi kalau disebut di belakang kalau depan berlebihan kan tak boleh dah kan di belakang. Kalau nye kiai sobek kiai. Kalau nye buya sobek buya. Kalau ustaz sobek ustaz. Kalau preman hanya sobek lebar. Oh ya preman jangan. Nah, karena itu bukan pujian. Artinya ada orang yang bakhil. Nah, Nabi SAW jasanya yang tak terhitung. Tak ada kebaikan yang kita dapat kecuali dia yang menunjukkannya. Tak ada keburukan dan maksiat yang kita jauhkan atau jauhi kecuali petunjuk dan peringatan dari beliau. Itu sebut nama seolah-olah tak bahagia. Maka disebut orang ini bakhil. Mendoang tak apa lagi mengeluarkan biaya atau mengorbankan jiwa untuk menghormati Nabi SAW. Selawat je dah amun. Gratis. Bukan gratis, dapat bonus lagi. Kan? Dapat bonus. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka orang yang bakhil, orang yang disebut aku di sisinya tapi tidak mengucapkan salawat. Makanya para ulama kaum muslimin dan muslimat sangat membenci orang yang menulis nama Nabi dalam kitabnya tapi tidak dituliskan salawat. Bahkan termasuk makruh dibenci yaitu menulis singkatan saja. Dalam bahasa Arab sal'am misalnya sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Indonesia saw. Ada dibaca dia bagel Muhammad saw katanya. Ya, atau Allah SWT. Tak pernah dengar? Coba mereka tulisan yang SWT aja saw tu semua mbak Google membaca. Apa bacanya? Muhammad saw, Allah SWT. Ada arti SWT? Ada arti saw? Tak. Makanya tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang Islam tak beda banyak saw dah. Sebagian umat Islam dah masuk dan masalah. Tentu tak masuk kan? Nanti ya Jawa jalankan. Ini masuk. Jadi Muhammad saw katanya, Allah SWT. Oke, jangan Google aja itunya kasan ada di dunia nyata. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, maka tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Orang ulama-ulama khususnya ulama hadis, kalau ada muridnya yang menuliskan sal'am tingkatan daripada sallallahu alaihi wasallam, dia marahi. Apa mana sal'am? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sal'am. Tuliskan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun tak tertulis, wajib diucap
ucapkan. Nah, ma'asyiral kiram, berkata para penulis, wassalatu wassalamu wa in kanat masyru'atan fi haqqil anbiya'i kullihim kama taqaddama. Salawat dan salam kalaulah dia disyariatkan pada nabi-nabi sebelumnya, seluruh nabi, seperti yang dijelaskan sebelum ini, fahiya muta'akkidatun fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan lebih wajib lagi, lebih disyariatkan lagi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min a'zami huquqi ala ummatihi, dan dia termasuk hak terbesar dari hak-haknya terhadap umatnya. Wahia wajibatun alaihim, dan hukum berselawat itu adalah wajib. Hukum berselawat itu adalah wajib, seperti kita menjawab salam. Wajib atau sunat? Wajib. Demikian pula ketika mendengar Nabi SAW berselawat dan salam kepadanya adalah wajib. Waliza zakarnaha hauna min jumlati huquqil khassati ala ummati. Itulah sebabnya kita sebutkan dia bagian dari hak-hak istimewa Nabi terhadap umatnya. Waqad sarraha ulama biwujubis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dengan tegas dan jelas mengatakan wajib bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa naqala ba'dhum al-ijma'. Bahkan sebagian mereka menukil kewajiban itu bersifat ijma', tidak ada khilafnya. Tidak ada khilafnya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Al-Qadhi Iyad, yaitu Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Yahsubi, wafat 544, dia berkata, i'lam, ketahuilah olehmu, anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun alal jumlah. Secara garis besar, salawat dan salam kepada Nabi adalah fardu. Adalah fardu. Ghairu muhaddadin biwaqtin, tanpa ada batas waktu. Tanpa ada batas waktu, berarti wajib secara mutlak. Li amrillahi ta'ala bis salati alaihi. Kenapa? Karena Allah perintahkan berselawat kepadanya dalam ayat tadi. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Wa hamalahu al-a'immatu wal ulama 'ala al-wujubi wa ajma'u 'alaihi. Para ulama dan para imam memaknai perintah itu dengan perintah wajib. Dengan perintah wajib, dan mereka sepakat atau ijma' dalam masalah ini. Sepakat atau ijma' dalam masalah ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat itu tidak masalah ringan, tapi dia adalah masalah yang harus kita beratkan. Nah, cuman apa bedanya selawat dengan salawatan? Salawatan lah joleh salah. Tak ada salawatan dalam bahasa Arab dah. Yang ada salawatin. Salawatin. Jadi yang ada salawatan, ada yang ada salatan. Nah, kalau salawatan itu memang dinamuilah diada-adakan. Apalagi di pelaksanaannya. Selawat kan disuruh Ustaz, iya, tapi prosesinya harus juga menurut yang disuruh. Kan banyak salawat dikarang orang. Ada salawat kamilah, ada salawat nariyah, ada salawat munfarijah, ada salawat munjiyah, ada salawat apa lagi? Salawat badar dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat ketika turun ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala 'alimna kaifa nusallimu 'alaika. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, yaitu assalamu alayka wa assalamu alaikum. Kaifa nusalli 'alaika. Bagaimana kami
salawat kepadamu. Nabi mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti inilah salawat yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pula yang dibaca dalam salat, yaitu tahiyat al-akhirah, dan termasuk tasyahud awal bagi yang mengatakan disunahkan di tasyahud awal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Adapun di di selain salat, artinya salawat kepada Nabi boleh dengan lafaz yang memaknai salawat. Misalnya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, maknanya sama, semoga Allah bersalawat kepadanya dan menyampaikan salam, sallallahu alaihi wasallam. Atau antum katakan misalnya Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im misalnya ala abdika wa rasulika, juga tidak ada masalah selama tidak dijadikan sebagai bacaan khusus dalam munasabah tertentu. Maka yang mutlak berlaku mutlak, yang khusus berlaku khusus. Nah, bagaimana dengan mengucapkan sayyidina misalnya dalam salat? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau di luar salat itu masalahnya lebih mudah, artinya ada bebas. Tapi dalam salat Nabi mengajarkan tanpa sayyidina. Lalu sebagian mengatakan kan ada dalilnya. Dalil tentang apa? Dalil tentang salat atau dalil salawat atau dalil lain? Dalam dalil tentang salawat tidak ada kata sayyidina, tapi dalil tentang sayyidina memang ada. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyidnya anak Adam. Nah, dan ini didengar oleh para sahabat meratkan pada kita, tabi'in meratkan pula pada yang setelahnya. Taib, ada tak mereka memasukkan sayyidina dalam salat? Tidak ada. Berarti hadis tentang ana sayyidu waladi Adam babnya bab lain, sedangkan hadis tentang salawat adalah babnya bab lain. Tak boleh dicampur-campur. Nah, enggak, Nabi kan tak mungkin mengajarkan sayyidina pula pada diri, malu dia katanya. Ini adalah alasan mengada-ngada, karena Nabi mengatakan innallaha la yastahi innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Kalau itu untuk malu dia menjelaskan bahwa Allah membolehkan dia menikah dengan wanita banyak. Sah? Daripada menjelaskan, terus kenapa dia katakan ana sayyidu waladi Adam? Malu juga dia. Ini adalah alasan yang memalukan. Alasan yang memalukan. Oh, tidak patut kita menyebut namanya langsung. Seperti contohnya nyebut nama orang biasa je, misalkan kan salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sebut nama ke nabinya. Kan ya? Contohnya nyebut fulan misalnya, harus sebut ya tuan fulan. Kan itu? Kan ya? Kan iya weh. Sabut nama ke nabinya. Itu dia. Ini tak boleh sebut nama. Kalau Allah Ta'ala sebut nama tuan mah. Kan ya? Ya Razzaqnya. Razzaq kan nama Allah Ta'ala. Tu apa nak sebut ya Sayyidi Razzaq?
Razak nama Allah Ta'ala. Itu tak malu tuan-tuan menyebut nama. Ya Karim. Karim Allah. Ya Allah. Itu sebut namanya. Ke Nabi tak mau sebut nama. Ke Allah Ta'ala sembarang sebut nama. Ini namanya alasan memalukan. Alasan yang memalukan. Buat malunya. Jadi dalam beragama ini tidak masuk perasaan sebagai dalil. Dalilnya perasaan tak boleh dimasukkan jadi dalil. Kemudian dalil tak boleh dicampur-campur. Ya, dalil makan durian jadi dalil makan ikan. Kamu nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadi dalil tentang ana sayyidu waladi Adam itu tentang posisi Nabi alaihi salatu wassalam khusus di hari kiamat. Karena itu konteksnya di hari kiamat. Nah, wala fakhar, bukan karena bangga. Dan sedangkan hadis tentang selawat, Nabi yang ajarkan, ditalqinkannya kepada sahabat, dan sahabat menerima dan tak merubah. Kalau antum nak menghargai Nabi, hargailah seperti sahabat menghargai Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada yang lebih menghargai Nabi lebih daripada para sahabat. Kalau nak mencintai Nabi, cintailah seperti sahabat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada yang lebih mencintai Nabi dari para sahabat. Wallahu musta'an. Masuk waktu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على La haula wala quwwata. حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahumma لا إله إلا الله Allahumma rabbana zikra as-salati wa qama atimu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, qala al-musannifu rahimahullah al-iqraru lahu bima thabata fi haqqihi min al-manaqib al-jamilah wal khasa'is as-samiyah wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah ala ma taqaddam bayanu ba'dha fi awwal hadha al-bahth wa ghairi dhalika mimma dallat alayhi an-nusus والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. Yang keenam, hak Nabi kepada kita yang wajib kita tunaikan adalah mengakui seluruh kelebihan yang mulia, keistimewaan yang tinggi dan derajat-derajat yang tinggi seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan ini, bahwa Nabi SAW diberikan Allah kedudukan yang besar dan tinggi, seperti dia sebagai khatamul anbiya wal mursalin, Nabi sebagai imamnya para nabi dan rasul, Nabi yang memiliki asy-syafa'at al-kubra. Nabi SAW diberikan mukjizat dan bahwa syariatnya adalah syariat yang paling lengkap dan seterusnya. Ini wajib kita akui dan wajib kita imani dan membenarkan semua itu, sehingga kita menyanjungnya, memujinya dan menebarkan itu kepada umat manusia supaya mereka beriman kepada Nabi SAW, supaya mereka beriman kepada Nabi dan mencintainya. Jadi menebarkan syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat kemuliaan Nabi SAW yang disebutkan seperti sifatnya yang senantiasa tak pernah marah karena dirinya, tak pernah berdendam, yang senantiasa bersifat lemah lembut kepada orang yang bersalah, apalagi kepada yang tidak bersalah, yang selalu memaafkan, tak pernah menyakiti dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tumbuh kembangkan dan kita sebarkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada non muslim. Kemudian ini diajarkan pada anak-anak kita, pada generasi muda kita. Tunjukkan bahwa inilah Nabi SAW manusia yang paling sempurna, tentang kecerdasannya yang super, sebagai manusia paling cerdas. Jangan diganti dengan orang-orang yang tidak cerdas. Seperti kita lihat di pelajaran-pelajaran umum kita, digambarkan manusia paling cerdas ada Albert Einstein, pakar fisika. Padahal menyiki abu tak pandai. Menyiki abu tak bisa. Waju kusri.
Kemudian tentu dia sebagian fisika, sebagian tak tentu dia. Inyolah dia agak sebenarnya manusia paling cerdas. Enggak. Manusia paling cerdas itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmunya yang paling luas dari umat manusia ini adalah ilmu Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa banyak pakar dan ilmuwan serta saintis dunia setelah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mereka masuk Islam. Karena Nabi mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Mereka menghabiskan dana miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar untuk meneliti. Nabi sudah sebutkan dalam sebuah hadis. Nabi sudah sebutkan dalam hadis. Jadi kaum muslimin, nah, hukum-hukum yang membuat manusia aman dan tentram. Orang beribu-ribu halaman membuat buku undang-undang, tapi tidak ada aman. Tapi Nabi alaihissalam menciptakan keamanan yang paling aman. Bahkan sampai hari ini, negeri yang paling aman adalah negeri yang melaksanakan syariat Nabi alaihissalam. Ya, selama syariat ditegakkan, syariat Nabi alaihissalam sudah Nabi tegakkan, maka keamanan akan terjamin. Tidak bisa dipungkiri, kecuali oleh orang-orang yang memang tidak mau menerima kebenaran, pangoe, yang orang keras kepala dan tidak beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kita ajarkan ini dan kita tumbuh kembangkan dalam mencintai Nabi alaihi salatu wasallam wa ta'zimihi, dan mentakzim Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kata sahabat, makan kanan, bongi Nabi. Jangan ambil punya uang, ikut tak sunnah Nabi. Nah. Tapi anak kanak suruh janggut lah, tak ada janggut lah. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana juga kita ajarkan sono nak dan tukui enggak, tapi dia Nabi telah togang dak mana ukui kan ya? Jelas sudah tukui apa sama? Nabi tak boleh adanya. Tak, sebelum tukui. Mak ayah tak pernah dutur ya. Iya, Nabi melarang kita berdusta. Jangan sabuin. Dan dutong Nabi ya, tak bisa dutur nyawa. Tak Nabi nya. Awak tak Nabi, jadi dutur tahuinya. Tak. Jadi tunjukkan bahawa kita ikut Nabi alaihissalam. Ayah tak pergi musajid salat dia, apa jaannya? Dan tak Nabi dongnya. Ayahnya tak nampak cinta Nabi dalam diri ayah. Bopong nak nyuruh anak mencintai Nabi alaihissalam. Tapi kalau apa dia ayah musajid tahu salat dia. Kita tengok yang Nabi dijamin masuk surga, tetap salat di masjid. Karena dalam sunnah Nabi sebutkan solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendiri 2700%. 2700% untung. Awak untung 2,sekian% yang dek basi angin ada ke? Iya tak? Dia boleh itu dah elok tu dah. Kian ancaknya. Hanya untung kadang 20%, tidak 2700%. Disia-siakan. Jadi tumbuh kembangkan cinta itu. Baca zikir pagi petang. Di mana zikir boya? Kau wirid hadat doangnya. Di mana cinta Nabi alaihissalam? Ini wirid sunnah Nabi alaihissalam. Baca wiridnya Nabi, bukan wiridnya Alawi, bukan wiridnya haddad, bukan wiridnya si fulan dan si fulan. Sebab kalau itu yang tumbuhkan cinta, tak cinta ke Nabi, cinta ke Habib, cinta ke Kiai, cinta ke Buya, cinta ke Syekh. Ketika tanya, siapa jadi ikutan kita? Siapa imam kalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu langsung faham, iya, dulu orang awam juga belajar ke Nabi. Bukan mujtahid aja yang belajar ke Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah hadis Nabi mudah dipahami. Kecuali nak jadi mufti, aja. Kalau jadi mufti harus belajar, harus banyak. Nah, tapi Nabi yang paling bagus mengajarkan kita. Kadang-kadang tak dijauhkan umat dari sunnah Nabi alaihissalam dengan alasan
tidak mujtahid. Kapan bila lo syarat mujtahid lo belajar hadis Nabi? Jadi orang kadang-kadang tak tahu apa yang diucapkannya. Jadi harus nak belajar sunnah Nabi harus jadi mujtahid. Tak ada mujtahid mutlak kini tak. Dia belajar sunnah. Dia ikut dia. Itu ikutnya buya-buya, ikut ustaz-ustaz. Wasabun hadis, ikut tak masuk orangnya buya tak sabui dah. Buya lebih tinggi daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menyabut ikut Nabi itu sosek tu. Kalau ikut buya betul. Subhanallah. Nabi sabui kalau kalian pegang tagu kau dua kau kalian tak sosek. Sudah itu kalian sabui sosek. Jadi oleh sebab itu akhirnya termasuk sabui. Dahulu Nabi ketika berdakwah di Makkah, sabui di Makkah tu Nabi sosek. Kan ya? Nabi sabui dengan sosek tak? Inna lanaraka bisa fahatin. Sabui dia Nabi dia orang bangak ke? Iya, sabui gilo ke dia? Iya, sabui mau berubah? Iya, sabui macam bola umat? Iya. Kasan setelah terjadi Nabi ternyata menyatukan umat. Makanya Ani bin Ajaib tanya, "Wah, siapa imamnya? Wajib Asy'ari?" Asy'ari kan bila lahir bau. Tapi belajar sama beliau, ya silahkan. Tapi imam kita tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah itu dimanapun berada sama. Tapi kalau dijadiin Ahlus Sunnah mesti Syafi'i, tentu pekan nagai Hanafi kan berbeza Ahlus Sunnah. Ini Ahlus Sunnah siapa nak kena ikut. Makanya Ahlus Sunnah itu adalah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka kalau ditanya siapa imam kita? Imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan nak masuk melalui jalur Hanafi, silakan. Nak masuk menjadi jalur Syafi'i, silakan. Nak masuk jalur Hambali, boleh. Masuk jalur Maliki, osa. Tapi dengan syarat jendalun Imam Malik pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jendalun Imam Syafi'i dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab seluruh imam itu mengajarkan kita jangan mendahulukan diri mereka dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan ya, jangan Asy'ari je tak? Jangan Maturidi je tak? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jalan. Kalau jalan, wah tutup lah. Ni itu syarat kalau jalan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.